Yang kerja baik cagai dia tanya oleh lahir anak jak kebah laju putih bak paut. Medodot dia urusan kau. Ramah. Ngai laki puduk drone pada jumpa saya Tuhan. Makan puduk jumpa, Tuhan dia puduk jumpa. Okey, orang dia puduk bangun tu. Mana kita mengkata saya dah bicarakan hari itu kan. Beda anak manok yang dikaram lahir dengan anak manok tak pecah balik saya. Demam dia dah pecah balik saya ke bang kalau lahir dah puduk dua tahun. Kalau dia jadi orang dah tiang draw dia orang tu. Faslun wal aula bil hadanati wa hiya tarbiyatu man la yastaqillu ilal tamyizi umman lam tatazawwaj bi akharin wa ummahatuha wa in alat fa abun wa ummahatuhu wa uhtun wa halatun wa bintun wa bintu ukhdin wa bintu akhin wa ammatun wal mumayyizu in iftaraka abawahu minan nikah kana inda man ikhtarahu minhuma wali abin uhtuyira mana al-unsa lazukura ziyaratul ummi wala tamna'ul ummu an ziyaratiha alal adati wal ummu awla bi tamridihima indal abi in radiya wa illa fa indaha wa in ihtaraha zakaru wa indaha laylan wa indahu naharan au ihtaratuha unsa fa indaha abada wa yazurahu wa yazuruhal abu alal ada. Wala yatlubu ihdaruha indahu thumma illam yukhtar wahidan minhuma fal ummu awla wa laysa li ahadihima fatmuhu qabla awlaini min ghairi ridal akhar wa lahuma fatmuhu qablahuma illam yadurruhu wali ahadihima ba'da haulaini walahuma aziyadatu fil ridha' alal haulaini haitsu la darara lakinna abdal khunati bi annahu yusannu yusannu lakinna aftal khunati bi annahu yusannu adamuha illa lihadatin wa yajibu ala malikin kifayatu raqiqihi illa mukadiban walau a'ma au zamanan walau ghaniyan au akulan au
au akulan nafaqatun wa kiswatun. Min jinsil mu'tadi limithlihi min arqadil baladi. Ini satu pasal pada menyatakan tentang pengasuhan. Orang yang lebih utama untuk mengasuh, makna hadanah adalah mendidik orang yang belum mandiri sampai kepada batas tamyiz adalah ibu yang belum kahwin oleh si ibu dengan laki-laki lain. Orang yang paling aula, yang paling utama, yang paling berhak untuk mengasuh anak yang belum mandiri, terutama mandiri untuk kemaslahatan dirinya, untuk membersih tubuhnya, untuk menyuati makanan baginya, dan belum tahu antara bahaya dengan tidak bahaya, sampai batas anak itu mumayyiz, sampai ia mampu membedakan antara yang bahaya dengan tidak bahaya, sampai dia bisa untuk tahu malu, sampai dia bisa berpakaian sendiri, cebok sendiri, mandi sendiri, sisir rambut sendiri. Itu tamyiz walaupun belum balik. Itu adalah yang lebih aula umman, mama daripada si anak itu sendiri. Kapan mamanya itu lebih utama? Lam tatazawwaj bi akhar, selama si mama belum ada bapak baru. Kalau sudah ada bapak baru udah menunggu, hilang hak aulanya. Artinya hilang hak dia sebagai pengasuh. Kalau hilang ia hak pengasuh, berpindah kepada siapa? Wa ummahatuha, maka semua mama-mamanya si ibu secara vertikal, keturunan daripada ataupun asal daripada mamanya, daripada mama-mamanya, nenek pihak ibu. Bukan satu, nenek dan nenek dari nenek, terus secara vertikal daripada mama dan mama kepada dari pihak ibu. Ibu si mayat, ibu yang sudah kahwin tadi. Jadi kalau si ibu sudah kahwin, maka yang kewajiban mengasuh adalah nenek pihak ibu. Tidak ada nenek pihak ibu, wa abun, maka ayah dulu, ambil alih oleh ayah. Kalau ayah pun sibuk, tidak sempat, yang tidak ada kewajiban mamak baru untuk mengurus anak kecil akibat perceraian, maka kalau bapak enggak sempat sendiri, wa ummahatuhu, semua mamak-mamaknya si bapak, baru nenek pihak ayah. Jadi diurutan. Maka ini enggak boleh kait-kait dengan cerai. Cerai itu manusiawi. 5 hukum perceraian. Beg terkontaminasi tanya muka wen yang berjalan cerai-cerai, bisa saja cerai. Silakan saja kalau mau cerai, tapi baik-baik.
Jangan habis cerai, habis itu dendam yang kita simpan. Bukan, itu ada hukum membuka ikatan pernikahan, itu ada jalan untuk dilepaskan. Yang enggak bisa lepas anak. Makanya kewajiban anak ini sebelum mumayyiz, baru lahir sampai mumayyiz, itu siapa? Mamaknya. Mamaknya syarat belum kawin dengan laki-laki lain, masih single. Ya, single itu bahasa baru. Apa saja? Single. Nah, kalau mamaknya sudah kawin dengan laki-laki, atau mamaknya tidak ada, yang meninggal mama, barangkali, apakah ayah bertanggung jawab? Tidak, kepada nenek-nenek pihak mama dulu. Nenek satu, nenek dua, secara vertikal nek ino. Yang tujuh, adat gedanya hai umi mertua. Anak mana melahirkan pun tetap bak rumah tuan, bak rumah induk rumus kita. Apa tu tahu dia baru tahu. Orang kampung mana tahu dia? Kalau balik Pak Tono yang susah memahami. Nampak kali. Jadi kalau apakah perceraian itu cerai hidup, apakah cerai mati, itu adalah hal yang lumrah dan itu sunnatullah. Tidak ada yang abadi. Percuma setiap anak antara ayah dan ibu yang melahirkan itu abadi. Masih kecil diambil Allah untuk meninggal, itu menjadi kafarah, fidyah kepada ayah dan ibu. Itu nanti di dekat titik sebelum mama dan ayahnya datang, dia tidak akan mau ke syurga. Maka itu syafaat paling besar, itu tinggi syafaatnya. Makanya tak boleh bersedih kalau Allah jemput. Tapi kalau dijemput mamaknya, maka ayah itu harus tahu kewajiban yang paling utama nenek pihak ibu dan nenek di atasnya. Kalau masih ada, tak boleh ke almarhum dikasih. Almarhum tidak ada kewajiban lagi. Tidak ada nenek, baru balik untuk ayah. Ayah tanpa syarat apakah sudah kawin atau tidak kawin. Ayahnya tidak sanggup dengan sebab dia bekerja di luar rumah. Apakah dia mewakilkan kepada istrinya yang baru atau tidak, itu tergantung kepada ijtihad ayah, kewajiban dia. Tapi harus tahu istri yang barunya itu adalah bukan kewajiban mengasuh anak daripada suaminya. Itu kewajiban suami. Mengasuh, bukan kasih makan. Ini mengasuh dulu. Apa mengasuh? Mandiin dia, pakai baju dia, sisir rambutnya, gosok giginya, cuci kakinya, buang kotorannya dan segala macam. Sakit, disapinya. Kalau menyangkut dengan masalah menyusui, itu sudah kita bicarakan di belakang. Nanti ada juga di sini. Nah, kalau bapaknya tidak ada, maka ditakib ini dengan fa, maka semua mamak, mamak, bapak. Artinya mamak, mamak, bapak, nenek pihak ayah. Itu nomor 3. Kalau itu tidak ada, fa ukhtun, saudaranya sendiri, saudarinya sendiri. Tadi tidak duluan saudari urutannya. Nenek pihak ayah dulu, kalau itu tidak ada baru kepada saudarinya. Saudari si anak itu, kakaknya, yang seibu sebapak. Kalau nggak ada yang seibu sebapak, yang sebapak, kakaknya, yang perempuan ini. Kalau tidak ada saudarinya, maka khalahnya,
Siapa kalah? Bibi pihak mama. Mabit niwa pihak mamanya. Ini lihat anak begitu lahir sampai masa tamyiz itu dominannya diserahkan oleh agama kepada para ibu-ibu dan keturunan ibu-ibunya. Mengapa masa-masa itu sangat penting untuk bagaimana memberikan kesehatan rohaninya. Maka kesehatan jasmani perlu, tapi tak akan besar manfaatnya menjadi anak yang berakhlakul karimah kalau ya pondasi berkaitan dengan pengasuhan, pembinaan dengan penuh kasih sayang, penuh dengan perhatian itu ada pada si ibu, maka garis ibu dulu. Dan ia lebih sayang. Mengapa dia sayang pada itu anak orang, anak suami? Allah sudah berikan pada wanita ini sifatnya rahim pada ibu-ibu. Rahim itu adalah sifat Allah. Bagaimana menyona urinang yang hana galak dan hana sayangkan, itu adalah sudah luar biasa. Dia lebih sayang kepada anak orang dari anaknya sendiri. Lebih sayang suami orang dari suaminya sendiri. Padahal itulah sifat rahim itu. Tidak ada pada laki-laki sifat itu. Maka diberikan kepada perempuan. Karena mengapa? Saat lahir sampai dia tamyiz itu adalah butuh perhatian besar. Ya, ke saat-saatnya paling berat cobaan bak ibu-ibu. Yang kerja baik cagai dia tanya oleh lahir anak jak kebah laju putih bak paut. Medodot dia urusan kau. Ramah. Ngai laki puduk drone pada jumpa Tuhan. Makan puduk jumpa, Tuhan dia puduk jumpa. Okey, orang dia duduk apa dulu. Hana kita mengkata saya dah bicarakan hari itu kan. Beda anak mana yang dikaram lahir dengan anak mana tak pecah balik saya. Demam dia dah pecah balik saya ke bang kalau dia lahir dah berdua dua apa. Kalau dia jadi orang dah tiang draw dia orang tu. Nak dalam tangga. Bebo ni tu dibikin mainnya pandai mapi tu. Itu karena pandai kasih sayang, karena dah dia malah sahaja pandai manja. Karena itu masa-masa sangat sensitif untuk menanam kepada anak sampai dengan tamyiz. Makanya tidak boleh ada sedikit pun pada perempuan itu sifat dendam kepada suami kalau bercerai. Kalau saat itu ditanam rasa dendam, tamyiz nanti tidak akan kita temukan untuk kebebasan dia berfikir. Tapi main keliling-keliling dan main beli-beli itu. Mengapa? Karena nanti setelah dia tamyiz, lain lagi urusannya. Kita lanjutkan. Wal mumayyizu in iftaraka abawahu minan nikah kana indaman iftarahu minhuma. Ya, kampung kan? Pada kampung Jangan kampung katanya. paling kampung apa? Jangan kampung katanya, ada katanya di kampung. Ya, macam mana benda tu lah. Bermula anak yang sudah mumayyiz. Walaupun dalam balik, kalau dewasa. Jika berpisah dua ibu bapanya dari nikah, ada ianya si anak di sisi siapa yang dipilih oleh dia akannya dari keduanya, mama dan ayahnya. Upahnya oleh baik menjawabkan ini ada macam. Seorang anak sudah mumayyiz sekarang. Tadi dari mumayyiz sudah diatur siapa yang punya kewajiban, siapa yang lebih berhak, siapa lebih aula. Sekarang anak sudah mumayyiz. Lantas siapa yang lebih berhak?
jika berpisah dua ibu bapanya daripada nikah, ayah dan maknya tidak dilakukan nikah karena sudah pisah, maka yang lebih berhak siapa? Man ikhtarahu minhuma. Siapa yang dipilih akannya orang dari keduanya. Siapa dipilih oleh sana itu? Kalau dah memayat, enggak ada istilah belum. Kalau kita tanya, anak yang paling berhak menentukan kepada siapa dia. Mau sama mamanya, mau sama ibunya, mau sama bapaknya, terserah. Dan wajib kita harus rela terhadap keputusan si anak itu. Baik mengen katanya, bah mengen je. Ya. Dan bagi seorang bapa dapat dipilihkan untuk menegah anak perempuan, tidak boleh anak laki-laki berziarah kepada ibunya. Dan tidak boleh menegah ibu untuk ziarahnya menurut kebiasaan atau adat. Si doyah bila anak itu dipilih pada dia untuk setelah mayat bersama ayahnya, ayah mesti boleh menurut ijtihad dan kemaslahatan menegah anak ini berkunjung ke tempat mamanya. Tapi mamanya tidak boleh dilarang untuk mengunjungi anaknya. Ya, akibat Islam kejaga katanya. Setelah memayat anak inang ka umur lebih kurang 8 tahun, kai bedah badan ni. Nyan hanja pedebit anak inangnya, dia nak jak lepat mak ke Kuala Simpang ni lihat sedap mak tu. Untuk kawalan tapi kena hanja, menyangka kira-kira hana aman, lebih-lebih hana aman dengan laku baru, yang dia jam dia ayo, baiklah. Mak dia tak kena. Mamaknya boleh dan tidak boleh dilarang untuk mengunjungi anaknya. Anak boleh dilarang sampai batas mana? Sampai batas kahwin. Dia tak pulang ke lakor belum selesai. Nyan ban biu jaga drone urina ba ayah. Menyo pilih ayah. Dipilih belum saja dia. Nyan hanjut bengah ban bunga dia ni nyong tu. Kata duit dia itu dah. Wah, mbak mak. Tepuk, wah bayar. Nanti malam dia wah mbak mak. Padahal nampak kami nak duduk dah pada muka. Nyo yang keakibat broken home. Pegah gara-gara rumah tangga anak betul, anak batal. Bukan. Pengasuhan tak betul. Seolah-olah menyokala kacri rumah tangganya, ma fikir kedra, ya fikir kedra, anak fikir kedra, fikir kedra. Ini yang salah, maka dia fikir home broken. Rumah hancur. Tapi punya ayah bertanggung nyan baik-baik berotan tu lah kau. Ayah haji, bak haji dipilih dia anak sajali. Nya ya anaknya dia getam dia. Nak jangan keluar kamu ke tempat mama. Tapi kamu WA mamamu untuk mengunjungimu. Mari lihat kamu. Baik anak dia dah. Ditanya ke mantau lemih berukir. Kata juga tu banyak ke di dalam ini. Orangnya tak sapat tu napu talpah lagi talpah. Mangat talpah ini tadi dalam rom trende. Bak talpah haji buat dia baru SMP tahap talpah. Ai tanya komplek dong pegang dengan 12 benda muawah ini jual. Kau ni kau kawan lah. Mati udah. Mana ya anaknya. Nina. Anak makot begini. Lalu dia ikut. Mudah-mudahan ya yang nak anak modelnya setengah 12 uang tengah malam berdengar malamnya. Punya saya ke anak punya memang jadi kerja malam 4 ya tu. Baik you all tidur dengan dah kan.
Aduh, nyo sayangkan mabek di mana kata anak tu. Gua anak dia nanti. Ya. Alina, jaga orang Alina. Terhebat orang benda apa? Lemah. Dan orang Indonya pemancing ancur orang. Makanya pegang. Ini laki-laki buaya rupanya. Buaya betina lebih bahaya juga daripada orang. Kan buaya darat itu yang jantan saja rupanya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang agam je? Kamu main agam ya juga. Latihan kamu untuk anak-anak agam. Dia kaget dalam pengasuhan kalau dalam jika memang diri dah. Ni nombor. Kan faktor anak ini kan ada percaya lingkungan. Anak agam fikir ramai. Ini. Wala tamnaul ummu an ziyaratiha ala adat. Menurut sesuai dengan adat, maka mamaknya jangan dilarang untuk ingin berziarah kepada anaknya. Lagi adat. Mamaknya ingin untuk melihat anaknya yang perempuan bersama ayahnya. Boleh sediakan waktu untuk dia. Dan yang agam dah khawatir kerana yang kolej rumah dekat batik kaum ajnabi geser. Bagi kesempatan ni nak duduk mana. Baik dia kata ya tinggal dah nyom pergi kenang binanya untuk tahu. Nah, dan dua kau bingung jajan lagi ni. Saya dulu, saya ni kan umi. Saya kan umi tu. Orang dia dah wal ummu aula bitamridihima indal abi in radiya wa illa fa indaha. Ibu lebih utama untuk menyapi sakitnya. Sakit keduanya, baik anak laki maupun perempuan yang ada anak itu di sisi bapaknya. Kalau bapak rida mengurus tamrid artinya mengurus pengobatan dia di sakit. Jaga sakit, bu tu umurnya tu umbo ino bawa nak benyan ijai lepi ataupun ijai basah, putu dia uban, dan kena sakit. Yang sakit pekanina puan agam itu ibunya lebih utama untuk mengurus dalam rangka penyembuhannya ibunya. Syaratnya kalau anak itu bersama ayah bila ayah setuju. Menyebab bapaknya enggak setuju, bagaimana? Wa illa fa indaha. Dan jika tidak setuju ayahnya, maka dianya si anak itu harus diserahkan di sisinya mama. Mata sakit. Kalau sakit, jauh anak yang buat mama. Menyohana reda, temak di jual penuh ya bro. Jauh yang dah mama. Saya boleh tak tahu. Karena dalam suara mama untuk lebih halus, lebih lembut, untuk cepat kesembuhan. Sebab pulih anemik ni kan dengan ubat mentok. Le pulih kadang-kadang dengan suaranya, dengan kelembutannya. Yang kerja doktor-doktornya adalah menjanjikan pulih dengan tu. Yang ladung doktor mentama sakit. Nhưng mà không bay của gà như vậy là cha các bạn là rồi thằng đủ không nhớ nhà trên đã đáp với trăm ai mà không nhớ nhà thù độc rồi mà nó cũng nhớ là cái nhắn mẹ cái nhắn bà tapi bagi pegawai alhamdulillah anak punya ke yang nyoba oleh kerana doa insyaallah nyo anak pun tambah ke Allah
Mudah-mudahan nyo mutaje ngobatnya. Menang dah. Padahal Noroji Ramnya. tapi saya pegang. Ya kan? Oh, berat kalau lupa. Dan dulu naik kontrol. Biasa dia melaganya lupa kepada lupa pengalaman. Kita pada wasit itu. Kita itu dah lalu. Kita main. Makanya penting tak itu penunjukan kepada suara bagaimana cara menanti diketanya tajak ziarah tu tekek atau sekedar dia. Yo jak baru tekek jak Petro kedai dia pegang tinggalnya tengah tu fikir malaikat maut pada tu. Kita yo fikir masalah tender proyek tu kena penghabai ke kena. Ada ini ada proyek lagi kena. Nyo menang nyo tanpa. Macam nak berdoa lupa yang baru dunia repot. Yang tak begai ke kenyaikannya, nak fikir mereka maut terus malah nyokuhan. Yang kan boleh nak tak boleh. Pujian tu kena tak pegang ikut dengan masalah, ikut dengan ubat, boleh sabar, dengan anak penyakit yang ubat begini begitu. Baik cerita yang mangat-mangat kan dunia nak tinggal dia tanya. Ada dung bakhe tapi punya kena mati yang dah sakit tinggal di mati. Sebab Allah beri sebab biar saja sakit dia yang baru. Walaupun kalapan go sakit mati. Yang anak sakit iba ada mati kan. Kan? Kalau tidak sepakat dengan ayahnya untuk mamanya datang untuk mengurus anaknya yang sakit di rumahnya, maka anak itu harus ada di sisi mana. Ya, wa in irtaha, dan jika dipilih akan si mama. Ya. Dan jika dipilih akannya si mama. Akan apa dipilih akan laki-laki, maka di sisi si mama waktu malam. Ini anak agam. Anak agam dipilih bersama mamanya, tinggal sudah sampai dia tamyiz, maka di sisi mamanya waktu malam dan di sisi bapaknya di waktu hari. Atau dipilih akannya si mama oleh si perempuan, maka di sisi mama selama-lamanya. Dan diziarah akannya si anak oleh si bapa menurut keadaan adat. You know, Sidra anak agam kata anak itu milih dia bersama dengan ibunya. Anak laki-laki kalau pilih bersama dengan ibunya, maka malam dia pulang ke tempat ibu. Siang dia berangkat sama ayahnya. Ngak itu ke Purono dia kiban cara minta rezeki. Baik dia Purono kiban main game. Nya ayah kurang ajar. Pakan ke yuja bayah ya teoro nya kami. Ngak itu kiban cara minta rezeki. Kiban cara katanya bekerja keras, kiban cara datang jauh, ada raya ada kena mengkawin, be awal tama mengkawin, atau minta rezeki le. Yang tujuan, jak merono. Nya bak mak tu kan yang merono. Lo semua dah habis pun lagi bincang. Lo dia sudah mata. Ya, menyolipnya hino kaki lebih kok hino betul kat no kepanjang. Menyanya yang peruno ke anak agam kan euro. Habis pun ini. Banyak kena ayah yang betul-betul ayah. Perlu dia ataupun ditinggal saja mak urang dia bayar. Menurut terjangkau supaya ayah mendidik kamu bagaimana cara bertanggung jawab seorang laki-laki nanti sebagai kepala rumah tangga. Malam pulang semua. Karena kamu nah, kalau bersama ayahnya tadi urinan kamu pak ya. Atau dipilih akannya mama oleh anak perempuan ya.
tidak ni Iblis lu tajan mak mentau setelah usia tamyiz yang kiban maka indah abada tiang malam hanya terbit kata tajan mak ni urang Bruno di mak pu yang harus seperti Raulino betapa dia kahwin magu dan juga kiban cara semupik kan kiban cara pergi higau olehnya malam tajan mak bak tempat mak. Kan? Kalau kemudian wayazuruha al-abu al-ada. Ayah jejak kunjung yak ziarah anak biyaino yang nak tajan makji sesuai menurut adat yang berlaku. Yang wong adat je. Kiban je, fat je, duk nate je, apa duk je. Itu sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Yang mat juga hukum. Orangnya hukumnya musamat dah. Mungkin dia karu tapi-tapi, ada orang kahwin, pegah ada terus daya, tapi-tapi, apa dia berkendung. Hanya tak pegang. Islam sudah mengatur perceraian itu ada dalam Islam. Maka ada kalau mereka berpisah karena tidak ada kecocokan, jangan korbankan anak. Ikuti aturan Islam. Bagaimana seharusnya kita lakukan? Nah, ini dia. Wala yutlabu ihdaruha indahu. Dan tidak boleh menuntut untuk membawanya anak perempuan yang ada di sisinya si ayah. Tidak dipilih sama sekali. Tsumma illam yukhtar wahidan minhuma. Tidak dipilih salah satu seorang pun dari keduanya. Ikana karya ya kalau main ikat tak buat tajan mak atau tajan ayah. Ayo kau pilih tapu tu. Kamu nak boleh tidak awak muda. Ya, anda pilih. Tidak mau menentukan dia ayah atau kepada mama. Ayah dan mamanya sudah pisah. Tanda dia tidak mau milih. Dan tanya mana itu ada itu buron dia. Buron menteri itu punya buron. Abungnya yang kiban wal ummu aula. Mama lebih utama bertanggung jawab pada dia. Dibanding pun anak. Walaysa li ahadima fatmuhu qabla haulaini. Yang hinan tapi tidak boleh bagi salah satu keduanya untuk fatmuhu qabla haulaini memutuskan pemberian susu dari dirinya sebelum 2 tahun tanpa adanya ridha yang lainnya. Mama dan ibu. Mama dan ibu kan sama kan? Mama dan ayah. Itu betul keduanya. Apakah mamanya boleh enggak untuk terus memberikan susu sudah sampai 2 tahun? Sebelum 2 tahun, bolehkah ia untuk menghentikan pemberian susu kepada si anak? Tidak boleh sebelum 2 tahun. Itu perintah Allah. Kecuali ridha keduanya atau ridha salah satu keduanya. Yang tawarkan si ibu, ayah, okey. Berarti kejadian yang untuk hampir susuan 2 tahun itu sudah ada ridha salah satu di antara mereka. Yang tidak etnan ilah berkaitan dengan susuan-susuannya dan insya-Allah nyo karap selesai masalah menyangkut hadanah. Habis hadanah baru pertama bab jinayah. Nyo bab mula. Habisnya baru dapat bab mula. Bab sumupah. Bab kriminal lah.
Dia ni paling-paling 2 malam tu nyo kabeh. Kalau malam tu kalau tu tak mau juga bapak. Yang kita biar awal benda macam tu. Boleh belum benda. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.